Yola, apa sih agama dan keyakinan yang kamu pilih? Saya menganut agama Kristen Protestan. Lalu seberapa sering kamu ibadah, seberapa sering kamu doa? Kalau ibadah saya setiap minggu, kalau berdoa setiap hari saya berdoa. Bagaimana sih gambaran Tuhan menurut pendapat kamu? Gambaran Tuhan menurut saya pribadi itu Tuhan kayak penolong yang selalu ada di saat kita lagi kesusahan, dalam segala hal selalu ada di samping kita. Lalu gimana sih hubungan kamu sama Tuhan? Hubungan saya sama Tuhan, saya rasa baik-baik saja. Lalu hubungan sama keluarga gimana? Apakah masih dekat keluarganya? Kalau orang tua saya, puji Tuhan, semuanya masih lengkap. Mereka berdua, ayah dan ibu. Seberapa dekat sama orang tua? Dekat, saya dekat semua dengan orang tua, dan yang lebih dekat itu sama ibu saya sendiri. Bisa diceritakan nggak gimana dekat? Kalau dekatnya sama ibu saya, kalau ibu saya kan biasanya sering WhatsApp saya setiap pagi, nanyakan saya udah bangun atau belum. Kalau sama bapak saya, bapak jarang kayak ngabarin saya gitu. Jadi saya rasa lebih dekatnya itu cenderung sama ibu saya. Gimana sih mewujudkan kasih sayang kamu sama orang tua? Mewujudkannya itu dengan kita kasih perhatian kecil sama mereka. Misalnya pas mereka lagi sakit, kita tanya gimana kok keadaannya. Kan sebagai anak rantau itu kan nggak bisa kan setiap hari ketemu sama mereka. Jadi lewat HP kita harus kasih perhatiannya yang penuh gitu. Apa sih yang menjadi harapan kamu sama orang tua kamu? Harapannya masih sama sih harapannya, pengen orang tua sehat. Pokoknya dikasih umur panjang sampai kita bisa ngebalas jasa mereka semuanya gitu. Lalu kalau sama saudara gitu gimana hubungannya? Sama adik gitu kan? Oh, sama adik baik-baik aja, tidak ada apa-apa. Apakah saling memperhatikan sebagai adik kakak? Saya selalu memonitor adik saya yang nomor 2. Soalnya dia itu kan udah masuk SMA kan. Jadi saya selalu pantau story dia, setiap dia post story saya lihat terus. Jadi saya tegur kalau misalnya story itu kayak apa yang nggak bagus, saya tegur. Kalau sama adik saya yang cowok satunya, saya kurang sih komunikasi soalnya dia di kampung dan dia juga kurang aktif segala sosmed gitu, SD. Lalu hubungan pertemanan gitu gimana? Siapa ya teman yang paling dekat? Kalau pertemanan sebenarnya itu luas ya, banyak. Tapi yang benar-benar paling dekat itu saya punya satu kawan, namanya itu Monica. Dia tuh orangnya pokoknya baik, merangkap semuanya. Lalu bisa nggak kira-kira diceritakan seberapa baik sih Monica sama kamu? Baiknya Monica, kalau saya lagi ada ngerasa insecure, overthinking, pokoknya kalau udah cerita ini itu sama dia pasti dapat jalan. Pokoknya ada cerita yang buat dia, kalau kita cerita sama dia tuh kesannya tuh ada buat ketawa, tapi ada juga waktu dia serius gitu. Jadi kerasa enak gitu curhatnya. Lalu untuk ke diri sendiri, diri sendiri kamu kan Ya. seberapa sayang sih kamu sama diri sendiri lah? Sayang, kalau untuk diri sendiri sih sayang sekali. Soalnya kan masa iya kan kita udah dilahirkan terus kita nggak sayang sama diri sendiri. Apa sih bentuk kasih sayang kamu sama diri sendiri itu yang udah kamu lakukan? Atau apresiasi kamu gitu sama diri sendiri? Apresiasi untuk diri sendiri selalu saya selalu mengingatkan kepada diri sendiri untuk jangan pesimis. Pokoknya selalu saya tuh nggak mau membandingkan proses saya dengan orang lain gitu. Dan tidak mau mendengarkan omongan orang gitu. Menurut Yola nih kan, apakah selama ini sudah menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Sudah lumayan baik. Lalu selama ini yang dilakukan Yola apakah sudah untuk kebahagiaan diri sendiri gitu? Yang saya lakukan. Apakah merasa itu menyenangkan gitu? Menyenangkan. Untuk dijalani? Oh, menyenangkan sekali. Lalu kan kita ngelewatin hidup tuh banyak-banyak. Pasti ada pengalaman sakitnya, dikecewain. Iya pasti. Gimana? Apakah banyak pengalaman yang mengecewakan dalam hidup?
lumayan banyak sih pengalaman. Tapi kan kita belajar dari pengalaman yang udah, kita ambil hikmahnya, jangan diulangi lagi pokoknya yang udah kejadian yang buat kita ngerasa sakit ya kak. Iya, pastinya. Benar. Lalu gimana sih rencana kamu ke depan? Apakah fokus sama diri sendiri, fokus memperbaiki diri, atau peduli dengan omongan orang lain, atau fokus ke diri sendiri? Kalau untuk kedepannya saya lebih berfokus memperbaiki diri sendiri sih, karena apa ya? Kalau diri sendiri kita baik, berarti itu cerminannya kesannya di depan orang tuh pasti kelihatan baik juga. Lalu untuk harapan, contohnya sekarang Yola kan juga masih kuliah, belum selesai kan, Iya. sedang skripsi. Apa sih harapannya untuk skripsinya? Harapannya semoga dipermudah semua urusannya, bimbingan, revisi, ketemu dosen, kok dipermudah lah. Pertanyaan terakhir, Oke. apa sih yang menjadi cita-cita Yola? Sebenarnya, cita-cita. Kalau ngikutin jurusan kan emang cita-citanya jadi guru, tapi ada sesuatu dan lain hal. Sebenarnya itu emang bukan cita-cita pribadi saya, tapi ya udah, karena ngikutin orang tua. Jadi sebagai anak itu harus patuh Patuh, ya kan. patuh, ya, benar sekali. Benar. Jadi harus ikutin. Jadi cita-citanya jadi guru. Ya. Ya. Oke, makasih ya buat waktunya Ya, bisa sama-sama. diwawancara.